Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firos. Saya dari kelas akuntansi 2 A reguler. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas individu yang diberikan oleh Bapak Ghazali Syahrani SAGMM di pertemuan kelima ini selaku dosen mata kuliah Al-Islam Studi Kemuhammadiyahan, yaitu tugasnya tentang ar-ruju' al-Quran wa sunnah, atau kembalinya Al-Quran dan sunnah dalam konsep Muhammadiyah. Jadi di materi apa itu dijelaskan bahwa warga Muhammadiyah harus menjadikan Al-Quran dan Sunnah itu menjadi suatu pondasi dasar dalam melakukan sesuatu atau mengambil sebuah keputusan, karena di sini Al-Quran dapat diartikan sebagai suatu petunjuk bagi seluruh umat Islam dan ajaran Islam dalam menentukan antara yang baik dan yang buruk, yang halal dan yang haram. Sedangkan al-hadis itu merupakan fondasi kedua setelah Al-Quran. Jadi penjabaran hadis yang yaitu melengkapi tentang ajaran yang ada dalam Al-Quran yang dijelaskan secara tidak langsung, maka dijelaskan kembali oleh Rasulullah SAW melalui hadis-hadisnya. Adapun makna hakikat dari Al-Quran dan hadis, yaitu yang pertama ada hakikat Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab Allah menempati posisi sebagai sumber pertama dan utama dari seluruh ajaran Islam dan berfungsi sebagai petunjuk atau pedoman bagi umat manusia dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Kata Al-Quran berasal dari kata kerja qira'a yang berarti membaca atau bentuk masdar. Kata dasarnya adalah Quran yang berarti bacaan. Adapun sumber lain yang berpendapat tentang hakikat Al-Quran, yaitu yang pertama ada Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Mustasfamin Ilma Al-Usul, itu satu kitab yang membahas masalah usul fiqih. Di sini Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa hakikat Al-Quran adalah kalam yang berdiri pada zat Allah Subhanahu wa taala yang mulia dan itu tidak bermula. Adapun menurut mutakalim ahli teologi Islam, dia menjelaskan bahwa hakikat Al-Quran itu adalah makna yang berdiri pada zat Allah Subhanahu wa taala. Adapun pendapat yang ketiga itu ada dari golongan Mu'tazilah, yaitu mereka menjelaskan bahwa hakikat Al-Quran itu adalah huruf-huruf dan suara yang diciptakan Allah yang setelah berwujud lalu hilang dan lenyap. Dengan pandangan ini, kaum Mu'tazilah memandang Al-Quran sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Islam merupakan agama rahmat lil alam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah mewariskan dua pusaka yang dapat dijadikan pedoman hidup manusia selama hidupnya. Jika umat Islam berpegang teguh pada keduanya, tidak akan tersesat selama hidupnya, yaitu berupa Al-Quran dan Sunnah Rasulullah al-Hadis. Al-Quran merupakan firman Allah yang mutlak berasal dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dasar-dasar hukum yang berasal dari Muhammad SAW dapat berupa hadis, sunnah maupun atsar. Adapun sumber makna yang diambil dari perkataan hadis Rasulullah, yaitu yang pertama dan menurut istilah ulama hadis, yaitu yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kullu ma uthira 'an nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifati khalqiyatin aw khuluqiyah, yaitu yang artinya segala sesuatu yang diberitakan dari Rasulullah SAW, baik berupa sabda, perbuatan, takrik, sifat-sifat maupun hal nabi. Adapun sumber yang kedua itu ada menurut ahli usul hadis, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, aqwaluhu sallallahu alaihi wasallam wal af'alahu wa taqriruhu mimma yata'allaqu bihi hukmun bina, yaitu di sini yang artinya segala perkataan, perbuatan, takrir Nabi Muhammad SAW yang bersangkutan pakut dengan hukum. Jadi kita sebagai umat Islam sudah selayaknya mempelajari sumber-sumber hukum yang berasal dari Nabi SAW agar
dalam kehidupan tidak akan tersesat oleh arus perkembangan zaman ini. Sehingga penting bagi kita untuk mempelajari dan berpegang teguh pada sumber hukumnya berasal dari Al-Quran dan Sunnah Nabi, baik berupa hadis, sunnah, dan ansor. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin yang saya sampaikan ini jauh dari kata sempurna karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.